Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arjunar Ardiansyah akan menjelaskan tentang konstruksi dari kolektor distributor sistem yang dimiliki oleh Georgia Department of Transportation. Untuk yang pertama kita masuk di latar belakang. Jadi studi kasus ini dilakukan pada pembangunan kolektor distributor sistem pada ruas jalan I-20 eastbound hingga I-285 Atlanta, Georgia. Lalu untuk studi value engineering ini dilakukan pada 9-12 Februari 2010. Masalah pada jalan adalah terjadinya konflik antara lalu lintas yang masuk dari I-285 dan lalu lintas yang masuk menuju Wesley Chapel Road. Lalu tujuan diadakannya proyek ini adalah untuk memberikan peningkatan operasional pada sepanjang section jalan I-20 eastbound hingga I-285. Lalu dalam rangka mewujudkan peningkatan operasional, diperlukan pembaruan guna memperpanjang umur jalan untuk digunakan. Jalan ini memiliki perpindahan lalu lintas dengan tipe waving. Hal ini menyebabkan konflik antara lalu lintas yang masuk dari I-285 dan lalu lintas yang keluar ke Wesley Chapel Road. Situasi ini diperburuk dengan adanya pengurangan sebanyak 2 lajur keluar dari Wesley Chapel Road. Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan operasional diantaranya adalah membangun lajur kolektor distributor, lalu memodifikasi fungsi lajur utama, lalu membuat rem dari simpang I-20 atau I-285 menjadi simpang I-20 to Panola Road untuk total jarak sekitar 4,5 mile. Lalu berikut adalah data lalu lintas. Pada tahun 2009, lalu lintas dari I-285 to Wesley Chapel Road itu 96.000, lalu dari Wesley Chapel Road to Panola Road itu 83.460, lalu pada pembukaan tahun 2012 menjadi 96.875, lalu yang dari Wesley Chapel Road to Panola Road menjadi 87.030, dan diperkirakan untuk desain pada tahun 2032 untuk ruas jalan I-285 to Wesley Chapel Road dapat melayani 148.420, dan dari Wesley Chapel Road to Panola Road dapat melayani 132.095. Lalu pembangunan lajur kolektor distributor diperkirakan sepanjang 1,2 mile dari persimpangan. Sistem kolektor distributor akan membebaskan kapasitas jalan bebas hambatan yang saat ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya dikarenakan adanya persilangan lalu lintas, meningkatnya kendaraan, dan akan mengatasi pergerakan kendaraan yang konflik dan penerapan stop and go untuk menciptakan perjalanan yang lebih aman. Berikut adalah persimpangan, yaitu jalan di tengah ini adalah jalan pada bagian tengah ini adalah ruas I-20, lalu jalan yang melintang di atasnya ini adalah jalan Wesley Chapel Road, dan ini adalah kolektor distributor sistem yang direncanakan. Foto ini adalah foto terbaru pada tahun 2022. Untuk gambar berikut adalah gambar persimpangan. Ruas jalan yang ada di tengah ini adalah jalan I-20, lalu yang melintang di atasnya adalah Panola Road. Gambar yang diambil berikut adalah gambar terbaru pada tahun 2022. Selanjutnya kita masuk pada estimasi biaya konstruksi. Pada proyek ini, estimasi biaya konstruksi yang diperkirakan adalah $64.876.940. Untuk detailnya, yang pertama ada pengadaan item sementara, ini ada traffic control, field engineer, dan lain-lain, ini sebesar $8 juta. Lalu yang kedua ada pekerjaan untuk tanah, itu ada diestimasikan sejumlah $5 juta. Selanjutnya untuk konstruksi jalan raya, itu diestimasikan sebesar $17 juta, 598.690.
Lalu selanjutnya untuk pekerjaan retaining wall atau dinding penahan tanah itu diestimasikan sebesar 10 juta sekian dolar. Lalu untuk sistem drainase diestimasikan 5,2 juta dolar. Lalu untuk item pelengkap jalan diestimasikan sebesar 2,3 juta dolar. Lalu selanjutnya untuk pengontrolan erosi diestimasikan sebesar 500.000 dolar. Dan selanjutnya untuk keseluruhan total biaya atau total estimasi biaya adalah 55 juta dolar. Namun dalam proses konstruksi terdapat biaya untuk mempertimbangkan kemungkinan atau resiko yang akan terjadi, sehingga diperlukan lagi 10% dari biaya total guna menjadi biaya jagaan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, dan terdapat biaya penyelesaian desain selebar 2,2 juta dolar. Jika ditotal semuanya menjadi 63.410.000 dolar. Selanjutnya kita masuk pada proses value engineering. Pada proses value engineering terdapat 3 tahap, yaitu pra-workshop, lalu berikutnya adalah workshop, lalu berikutnya lagi adalah post-workshop. Pada pra-workshop terdapat pre-study activities, lalu pada workshop itu terdapat fase informasi, lalu fase analisis fungsi, lalu fase spekulasi, lalu fase evaluasi, lalu selanjutnya adalah fase pengumpulan ide, bagaimana hasil ide tersebut, lalu pengembangan ide tersebut, lalu mempresentasikan ide tersebut. Untuk post workshop sendiri terdapat, setelah dipresentasikan ide akan ditimbang kembali apakah bagus untuk diterapkan. Jika bagus, lalu menuju ke penerapan. Lalu untuk proses pelaksanaan value engineering pada pembuatan kolektor distributor sistem ini dilakukan oleh PBSNG. Dalam proyek ini diperoleh jumlah 40 ide alternatif pada saat proses spekulasi yang sangat berpotensi untuk menurunkan biaya konstruksi. Lalu dari 40 ide tersebut nantinya hanya tersisa 9 buah ide saja yang dapat dipertimbangkan lebih jauh. Yang pertama kita masuk pada tahap investigasi. Jadi pada tahap investigasi ini adalah proses untuk pengamatan terhadap proyek yang dikerjakan. Tim VE akan melakukan briefing, koordinasi, dan komunikasi dengan Departemen Transportasi Georgia atau GDOT, karena GDOT adalah owner dari proyek ini. Lalu koordinasi ini berisikan latar belakang proyek, masalah biaya, dan batasan-batasan yang dimiliki oleh proyek. Lalu pada tahapan ini tim VE melakukan analisa terhadap biaya. Untuk analisa terhadap biaya sendiri dilakukan dengan membuat cost model. Pembuatan cost model ini didasarkan dengan informasi terkait proyek yang telah diserahkan. Cost model dapat disajikan dalam bentuk diagram Pareto misalnya. Selanjutnya dari proses investigasi tadi disajikan cost model. Cost model disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Untuk grafik atau diagram ini biasa disebut atau bisa diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk diagram Pareto. Diagram Pareto berfungsi untuk mengurutkan dan menyelesaikan masalah. Jadi diurutkan masalahnya. Untuk masalah dengan persentase 20% tertinggi itu harus diselesaikan terlebih dahulu untuk mengimprove semua hal yang ada dalam proyek. Lalu di sini dapat dilihat pada kumulatif persen pada tabel bahwa 80% tersampai pada pelaksanaan beton kelas A concrete ini. Hal ini menunjukkan bahwa kelas A konkret dan pekerjaan di atasnya ini dapat menimbulkan masalah yang cukup signifikan. Namun, pekerjaan-pekerjaan dengan 20% biaya termahal ini akan menimbulkan potensi besar untuk dilakukannya proses value engineering untuk mereduksi biaya yang terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada fase analisis. Pada fase analisis ini tim VE mengidentifikasi fungsi dari proyek tersebut.
Analisis fungsi adalah melakukan analisa pada fungsi dari jalan yang nantinya akan dilakukan rekonstruksi. Analisa fungsi bertujuan agar nantinya jalan yang sudah selesai direkonstruksi akan memiliki fungsi yang lebih baik atau minimal sama dengan fungsi yang sebelumnya dimiliki. Lalu di bawah ini terdapat diagram alir yang biasa dinamakan sebagai diagram FAS, yaitu Function Analysis System Technique. Dari diagram alir ini dapat dibaca bahwa fungsi objektif dari proyek ini adalah meningkatkan karakteristik operasional keseluruhan jalan. Lalu fungsi dasar proyeknya adalah mengurangi konflik lalu lintas, mengurangi kebisingan suara, dan pengaliran air hujan atau sistem drainase. Lalu dari fungsi tersebut dapat membantu pengelompokan fungsi-fungsi strategis atau fungsi-fungsi esensial yang urgent. Pengelompokan itu nantinya memudahkan untuk pemilihan fungsi-fungsi mana yang harusnya ditingkatkan dan fungsi-fungsi mana yang sekiranya bisa ditunda dulu untuk peningkatannya karena tidak begitu urgent. Selanjutnya kita masuk dalam proses spekulasi. Jadi proses spekulasi adalah proses brainstorming yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan ide-ide yang didapat setelah melakukan proses identifikasi fungsi yang ada. Ide-ide yang dikumpulkan tidak boleh menyimpang jauh dari fungsi yang harus dicapai dalam proyek tersebut karena nantinya ide ini akan membantu untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah hasil spekulasi yang dilakukan. Pada hasil spekulasi diperoleh 40 buah ide, yang nantinya ide ini tidak langsung semuanya digunakan, tapi akan diproses kembali pada step-step berikutnya. Untuk selanjutnya ada proses evaluasi. Jadi proses evaluasi adalah proses atau hal yang dilakukan untuk mengeliminasi hasil ide-ide yang telah didapatkan setelah dilakukannya analisis fungsi. Berikut beberapa kriteria pengukuran terhadap suatu ide untuk menyatakan layak atau tidaknya ide tersebut untuk diterapkan dalam proyek yang sedang berlangsung. Yang pertama, apakah ide tersebut mempercepat pekerjaan proyek? Lalu apakah ide tersebut membawa kendala pada desain kritis? Lalu bagaimana implementability dari ide tersebut? Lalu apakah ide tersebut meningkatkan nilai proyek? Lalu apakah ide tersebut mudah untuk dipelihara nantinya? Lalu apakah ide tersebut mampu mereduksi biaya konstruksi dan bagaimana penghematannya dalam life cycle cost? Selanjutnya, tim VE akan memberi rating berdasarkan kemungkinan ide tersebut membawa keuntungan ataupun kerugian. Rating atau nilai yang diberikan memiliki skala 1 sampai 5. Untuk nilai 1 itu menandakan bahwa ide tersebut merupakan ide yang buruk. Lalu untuk nilai 5 menandakan bahwa ide tersebut memiliki value tinggi. Berikut contoh rating. Pada hal ini dapat dilihat untuk penggunaan MSE walls untuk pengganti dinding penahan tanah beton ini mendapatkan nilai 5, berarti hal ini atau ide ini dapat dianggap memiliki value yang tinggi baik untuk meningkatkan performa atau fungsi atau dalam mengurangi biaya konstruksi. Lalu selanjutnya adalah development atau pengembangan. Ide-ide yang telah diperoleh dari proses sebelumnya harus dikembangkan untuk dilihat bagaimana ide tersebut secara lebih detail atau lebih mendalam. Ide tersebut dapat dikembangkan terkait hubungannya berdasarkan konsep awal, kelemahan, dan kelebihan ide yang telah dipilih, penjelasan ide secara teknis, dan estimasi biaya yang harus dikeluarkan dan estimasi biaya yang dapat direduksi. Lalu proses selanjutnya adalah proses rekomendasi. Pada proses rekomendasi dapat dilakukan setelah mengetahui hasil dari evaluasi yang telah dilakukan. Rekomendasi berisi ide-ide yang lolos dari proses evaluasi, yang mana ide-ide ini direkomendasikan kepada pemilik proyek atau kepada
GDOT atau Georgia Department of Transportation, bagaimana ide ini membawa dampak keuntungan bagi proyek dan memberi nilai tambah ketika berhasil diterapkan dalam proyek. Lalu presentasi adalah pemaparan ide-ide yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan kepada pemilik proyek dan jajaran penanggung jawab proyek lainnya. Pemaparan ide ini nantinya akan membantu untuk ide-ide tersebut diseleksi apakah disetujui atau tidak untuk diterapkan ke dalam proyek. Berikut disajikan ide-ide yang telah dipresentasikan atau telah disetujui oleh owner, yaitu yang pertama pada poin asfaltik konkret itu menggunakan bahu luar selebar 10 feet sebagai pengganti bahu selebar 12 feet. Lalu berkoordinasi dengan pelapisan pemeliharaan yang direncanakan proyek PI nomor M003234 menggunakan slope 4% pada bahu luar. Lalu untuk selanjutnya adalah miscellaneous, lalu retaining wall dan sound barrier. Untuk pada sisi sebelah kanan tabel terdapat initial cost saving atau biaya yang berhasil dihemat pada saat ide-ide atau gagasan tersebut diterapkan. Berikut disajikan contoh-contoh ide yang telah diterapkan atau telah disetujui dan bagaimana pengaplikasiannya. Berikut ini salah satu contohnya adalah penggantian bahu jalan. Bahu jalan yang semula 12 feet menjadi 10 feet. Lalu selanjutnya di sini ada penggantian slope ya, yang semulanya 6% diubah menjadi 4%. Lalu selanjutnya di sini terdapat penggantian median pembatas jalan, yang semula median tersebut adalah berupa pembatas jalan beton, lalu diganti dengan untuk ide yang diusulkan itu mengganti dengan guardrail. Di sini dapat dilihat perbedaan median dari dua jalan tersebut. Untuk selanjutnya adalah penerapan ide berupa pemasangan pipa dengan permukaan corrugated. Sebelum ide atau gagasan tersebut diusulkan, desain awal adalah menggunakan pipa dengan beton bertulang, lalu selanjutnya digunakan dengan pipa yang memiliki permukaan atau bagian dalamnya corrugated atau bergelombang. Berikut ini adalah penerapan sound barrier. Sound barrier ini dipilih untuk meningkatkan estetika jalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, studi value engineering terkait pembangunan kolektor distributor dilakukan pada rentang waktu 9–12 Februari 2010. Proyek ini memiliki panjang sebesar 4,54 miles atau 7,36 km. Proyek ini memiliki estimasi dana yang harus dikeluarkan sebesar $61.654.000. Lalu beberapa fungsi dari proyek dibagi menjadi fungsi objektif dan fungsi dasar. Untuk fungsi objektif meningkatkan karakteristik operasional. Lalu untuk fungsi dasar proyek itu mengurangi konflik lalu lintas, mengurangi kebisingan suara, dan mengalirkan air hujan. Lalu berikut kriteria yang menjadi tolak ukur layak atau tidaknya ide untuk diterapkan dalam proyek. Yang pertama, apakah ide tersebut mempercepat proyek? Yang kedua, apakah ide tersebut berada atau membawa kendala pada desain kritis? Yang ketiga, bagaimana implementability-nya? Lalu yang keempat, bagaimana ide tersebut dapat meningkatkan nilai proyek? Lalu bagaimana ide tersebut dapat meningkatkan kemudahan dan pemeliharaan? Lalu apakah ide yang diusulkan mereduksi biaya konstruksi dan melakukan penghematan dalam life cycle cost yang ada nantinya? Selanjutnya, persentase elemen proyek terbesar untuk pekerjaan proyek adalah pekerjaan perkerasan jalan dengan
persentase sebesar 21,74%, diikuti dengan pengaturan lalu lintas sebanyak 13,9% dan peredam suara. Lalu berikut ide-ide yang telah disetujui, yaitu menggunakan bahu luar selebar 10 feet yang mana awalnya adalah 12 feet. Lalu pemeliharaan proyek direncanakan dengan proyek PI nomor M003234, lalu mengganti slope 6% dengan 4%, lalu menggunakan guardrail daripada ide awalnya atau desain awalnya itu menggunakan pembatas beton. Lalu menggunakan pipa corrugated untuk drainase lajur kolektor distributor. Lalu pada retaining wall atau dinding penahan menggunakan tembok MSE, lalu menempelkan peredam suara pada dinding penahan, lalu menggunakan sheet piles. Lalu untuk pekerjaan dari tembok peredam suara sendiri adalah menunda pemasangan dinding suara di sepanjang jalan raya arah barat. Dari ide-ide tersebut, jika ditotal akan menghasilkan penghematan sebesar $7.793.375. Lalu sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.